Bang, bahas rendering Molten GL, Bang. Bang, bahas rendering Molten GL, Bang. Bang, ada rendering baru di Android, Bang. Bang, review rendering Molten GL, Bang. Bang, Bang, Bang. Karena banyak komentar masuk tentang rendering Molten GL, Bang Ojan harus sahur jam 10 pagi, Jung. Ya, telat dikit sih nggak apa-apa ya, yang penting niat. Oh iya, nggak tahu kenapa. Sesuatu yang penasaran itu membuat kita selalu pengen tahu ya, Jung ya. Ya, contohnya lu pasti tahu lah. Karena sesuatu yang penasaran itu bener-bener menarik banget, Jung. Ya jadiin contoh Molten GL. Rendering tipe ini udah banyak banget yang tahu, bahkan yang pernah nyoba di Android. Padahal nih ya, rendering jenis ini hanya mendukung di perangkat iOS dan Mac. Sedangkan di Android, seperti azab, masih misteri, Jung. Nah, banyak yang bilang kalau Molten GL itu lebih cepat dari semua jenis tipe rendering. Bahkan pengembangnya pun ngomong kayak gitu. Nah, Molten GL itu punya pixel yang jauh lebih banyak dibanding OpenGL SD Foul di setiap framenya. Nah, perbedaannya itu bisa lebih dari 2 kali lipatnya, Jun. Nah, kelebihan yang lainnya, Molten GL itu punya kecepatan rendering 3 kali lipat dari OpenGL SD Foul. Ya, sebenarnya sih untuk pernyataan dari kedua fitur ini real dan nyata. Nah, itu alasannya rendering ini dinamain Metal Performance with OpenGLS. Nah, kenapa Molten GL itu bisa jauh lebih cepat dibanding tipe rendering yang lain? Nah, lebih tepatnya, karena Molten GL itu hanya berjalan di OpenGLS versi 2.0 dan nggak bisa aktif di OpenGLS versi 3.0. Nah, sedangkan untuk perbedaan antara iOS dan Android, kalau misalkan iOS itu menggunakan GPU Tegra dan berjalan di OpenGLS 2.0. Nah, sedangkan Android itu menggunakan GPU random seperti Mali, terus Adreno, dan berjalan di OpenGLS 3.0 ke atas, Jung. Ya, jadiin contoh aja kalau kalian itu menggunakan aplikasi GL Tools dan kalian pilih GPU Tegra, entah di situ Tegra 2, Tegra 3, atau Tegra K1. Maka OpenGLS itu bakalan berpindah otomatis ke OpenGLS 2.0. Makanya grafik iOS dan grafik Android itu berbeda. Nah, sebenarnya sih untuk memasang Molten GL di Android itu masih belum jelas, Jung, bisa atau enggaknya. Soalnya di situs resminya di sini dijelasin kalau rendering ini hanya mendukung iOS dan Mac yang menggunakan OpenGLS 2.0. Nah, sedangkan HP yang kalian pegang itu sudah jalan di OpenGLS 3.0 ke atas, Jung. Nah, kalau misalkan HP Android kalian itu sudah di root, sebenarnya sih nggak ribet-ribet banget buat pasang rendering jenis ini. Ya cukup kalian turunin aja versi OpenGLS-nya ke versi 2.0, udah kelar. Karena rendering default-nya OpenGLS kalau misalkan berjalan di versi 2.0, buat ngegame itu bakalan ngebut banget, Jom. Nggak perlu pakai metal, pakai besi juga bisa. Nah, cuma ya grafiknya sedikit diturunin. Jadiin contoh, di sini Bang Ojan bikin satu modul Magis Molten GL, dan buat bikin modul Magis ini Bang Ojan harus semedi dulu di Gunung Kidul, tempat hukuman para janda. Nah, modul Magis ini udah lengkap ya kodenya, mulai dari nurunin versi OpenGLS ke versi 2.0, terus ganti rendering jadi Molten GL, bahkan tipe grafiknya itu pakai metal, udah bukan pakai besi lagi, Jum. Ya awalnya sih HP ini sempat ngalamin restart terus menerus, ya untung aja nggak sempet koma ya. Ya mungkin karena renderingnya sedikit aneh. Tapi setelah HP-nya menyala dan Bang Ojan coba cek di aplikasi AIDA 64, di sini versi OpenGLS-nya berubah menjadi 2.0. Dan pas Bang Ojan cek menggunakan aplikasi terminal emulator dengan kode getprop, untuk renderingnya itu sudah berubah menjadi rendering Molten GL. Nah, dari tes yang sudah si Ojan lakuin, skor yang didapat itu emang jauh lebih tinggi yang Molten GL dibanding OpenGL SD Foul. Nah, di sini untuk skor OpenGL SD Foul, jadi skor rata-ratanya adalah 1350 dan untuk skor dengan device yang sama yaitu 69%. Dan di saat Bang Ojan menggunakan Molten GL versi 2.0,
skor rata-ratanya yaitu 1358. Dan untuk skor dengan device yang sama yaitu 78%. Jadi hanya perbedaan sedikit aja. Nah, kalau misalkan HP Android kalian itu sudah di root entah menggunakan Magic Manager ataupun menggunakan SuperSU, kalian cukup turunin aja versi OpenGLS-nya ke versi 2.0. Kalian itu udah bisa ngerasain rendering Molten GL, Jom. Atau mungkin yang paling rendahnya bisa downgrade ke versi 1.1. Itu udah benar-benar maksimal banget. Cuma minusnya kalau misalnya kalian menurunkan versi OpenGLS ke versi yang lebih rendah, mungkin beberapa game itu bakalan ngalamin force close atau tertutup sendiri. Soalnya game-game di zamanan sekarang rata-rata sudah mendukung OpenGLS versi 3.0. Atau mungkin beberapa aplikasi seperti aplikasi TikTok atau mungkin aplikasi Instagram, di saat kalian buka video itu bakalan force close atau gambarnya pecah. Oke, jadi kesimpulannya Molten GL itu adalah rendering OpenGLS versi rendah, yaitu versi 2.0, Jom. Kenapa lebih ngebut? Ya jelas bakalan lebih ngebut, Jom. Karena versi OpenGLS-nya itu diturunin ke versi 2.0 dan grafiknya itu ikut turun juga. Makanya kecepatan renderingnya itu bisa 3 kali lebih cepat. Tapi Molten GL untuk bisa diinstal di HP Android apa enggak itu masih menjadi misteri, Jom. Soalnya HP Android itu menjalankan OpenGLS 3.0 ke atas. Nah, ditambah lagi rendering Molten GL itu butuh driver metal buat jalanin sebuah frame. Nah, biasa kita sebut dengan GL atau Graphic Layer Engine. Nah, kalau misalnya kalian penasaran dengan Molten GL, silahkan diinstal aja Modul Magic yang sudah Bang Ojan bikin sambil semedi di gunung tempat hukuman para janda, Jom. Ya, file ini gratis, cukup bayar aja pakai like dan subrek.